Kita harus mengakui kekalahan dari El Nuklir ya. Korea Utara dibabat abis-abisan ya. Setengah lusin 6-0 di menit ke-60-an aja kita udah ketinggalan 5-0. Aduh. Coba tolong koreksi gue kalau gue salah. Ada yang bilang katanya timnas U17 Korea Utara ini fisiknya dilatih sama tentaranya langsung. Bener nggak tuh? PR-nya untuk Coach Nova, semoga nanti di Piala Dunia kita bisa improve dari segi teknis seperti passing, kontrol, stamina juga, dan terutama mental. Dan gue nggak tahu nih Korea Utara makannya HP sih. Di babak kedua U17 itu udah berusaha ngelakuin segalanya untuk nyerang menurut gue. Ini akan jadi pelajaran yang sangat berharga sekali untuk Coach Nova dan adik-adik kita di tim nasional U17 Indonesia persiapan menghadapi Piala Dunia di Qatar. Timnas Indonesia U17 sudah dipastikan tersingkir di ajang Piala Asia U17 tahun ini di Arab Saudi setelah kemarin di babak 8 besar menelan kekalahan dengan skor yang sangat telak yaitu 6-0 melawan Korea Utara. Dan di pertandingan kemarin kita mengakui bahwasanya kita kalah segalanya guys. Baik itu dari segi fisik, dari segi permainan. Korea Utara terlihat lebih siap daripada timnas kita. Tetapi walau bagaimanapun adik-adik kita ini telah mengukir sejarah dengan lolos ke Piala Dunia. Semoga kekalahan atas Korea Utara kemarin memberikan pengalaman yang berharga bagi adik-adik kita untuk menatap event yang lebih besar di akhir tahun ini, yaitu Piala Dunia di Qatar. Dan semoga adik-adik kita ini permainannya semakin berkembang saat nanti berlaga di Piala Dunia. Nah, sebelum kita menonton reaksi dari para fans timnas Indonesia atas kekalahan timnas Indonesia kemarin, sebelumnya saya meminta maaf dulu kepada warganet Malaysia, di mana video saya sebelumnya yang mengatakan kalau orang Malaysia yang mentertawakan pencapaian Thailand dan Vietnam. Tetapi setelah saya cross check kembali, setelah saya cek di kolom komentar dan juga saya lihat di akunnya, ternyata mereka adalah orang Indonesia yang memakai jersey Malaysia. Nanti kita akan bahas di akhir video. Kita tonton dulu videonya guys. Meski gagal tapi tetap bangga, timnas Indonesia U17 kalah dari Korea Utara dengan skor 6-0. Langkah timnas Indonesia U17 harus terhenti di perempat final Piala Asia U17 2025 usai dibekuk Korea Utara dengan skor telak 0-6 di King Abdullah Sport City Senin 14 April 2025. Nonton pertandingan seru lainnya di link di bio. Dari menit awal Korea Utara tampil buas dan langsung menghujani gawang Garuda Muda dengan serangan bertubi-tubi. Meski sempat beberapa kali mengancam lewat Evandra Florasta dan Mirza, Indonesia masih belum mampu membalas dominasi lawan yang tampil disiplin dan ganas sepanjang laga. Tapi tenang, meski kalah kita tetap angkat topi buat perjuangan timnas Indonesia U17 yang udah kasih semua di lapangan. Mereka udah catat sejarah lolos ke perempat final dan yang paling penting Indonesia resmi melaju ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Sekarang waktunya bangkit, evaluasi dan fokus buat bikin kejutan November nanti. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Nggak apa-apa, kalah nggak apa-apa. Yang penting udah berjuang ya kan. Masih ada Pildun ya, masih ada Pildun. Nggak apa-apa. Emang King Indo sengaja ngalah sama Korea Utara daripada urusannya menuklir ya. Bukan sengaja sih bang, memang kalah. Nggak apa-apa. Yang penting udah berjuang. Ya, kita harus mengakui kekalahan dari El Nuklir ya. Korea Utara dibabat abis-abisan ya. Setengah lusin 6-0 di menit ke-60-an aja kita udah ketinggalan 5-0. Aduh, tapi nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa. Perbedaan kekuatannya emang signifikan ya. Bagaimanapun juga kita tetap harus mengakui keunggulan dari Korea Utara. Ternyata bukan cuma di dunia yang ono-ono Korea Utara nih ya. Di dunia sepak bola juga diktator anjir. Dan dengan hasil ini, King Indo U17 resmi tersingkir dari Piala Asia. Nggak apa-apa, masih ada Pildun, perjalanan masih panjang. Tetap semangat dan terima kasih sudah berjuang. Bravo Timnas! 6-0 telak. Timnas U17 kita harus menelan kekalahan dibantai oleh Korea Utara dengan skor 0-6 pada perempat final Piala Asia U17 guys. Dan dengan ini Timnas Indonesia U17 harus pulang kampung dari Piala Asia. Singkat aja kalau lebih jujur, kita kalah banget dari hampir segala aspek pada laga ini. Waduh, Korea Utara nih
mainnya gimana ya? Terutama fisik ya, gila banget sih fisiknya. Pemain-pemain Asli. Korea Utara ini kagak bisa di body, nggak jatuh-jatuh. Fisiknya gila banget. Wah, kacau. Bahkan coba tolong koreksi gue kalau gue salah. Ada yang bilang katanya timnas U17 Korea Utara ini fisiknya dilatih sama tentaranya langsung. Bener nggak tuh? Oke, tapi apresiasi terbesar untuk Yes. para pemain-pemain Garuda Muda kita karena telah berjuang sampai di perempat final Piala Asia U17. Dan ingat, timnas U17 kita sudah lolos ke Piala Dunia U17 2025 Yoi. Qatar yang akan dilangsungkan akhir tahun ini, guys. Jadi, ya, pulang dari sini meskipun kita gagal di Piala Asia ini hanya sampai perempat final, pulang dari sini balik kampung habis itu apa? Fokus berbenah untuk Piala Dunia. Gue sangat mengajak teman-teman untuk tidak menghujat para pemain atau siapapun, jangan dihujat, guys. Ingat, ini kelompok usia, mereka masih berkembang ya. Iya, kita juga punya peran dalam perkembangan mereka, guys. Terima kasih telah berjuang, fokus untuk Piala Dunia. Tanggapannya, guys? Yuk kita komen, let's go. Ya ini namanya sih Korea Utara ngajarin Korea Selatan gimana cara ngalahin King Indo. Indonesia kalah telak 6-0 atas Korea Utara dan tersingkir dari Piala Asia U17 kali ini. Dari menit pertama Korea Utara ngepres abis-abisan. Kita ini nggak dikasih waktu untuk megang bola lama-lama. Pemain kita kehilangan sentuhannya sampai kehilangan kepercayaan dirinya. Gol cepat di babak pertama dan gol cepat juga di awal babak kedua membuat kita dihajar abis-abisan 6-0. Meskipun itu kita harus bersyukur kita tetap bisa lolos ke Piala Dunia dan kita harus respect untuk Putu Panji Iya. dan kawan-kawan U17 sudah melakukan yang terbaik yang mereka bisa lakukan dan PR-nya untuk Coach Nova semoga nanti di Piala Dunia kita bisa improve dari segi teknis seperti passing, kontrol, stamina juga dan terutama mental. Kalau udah ketinggalan duluan kelihatan banget mentalnya down apalagi pas gol ketiga. Susah banget ngangkatnya lagi. Dan yang terakhir pesan gue, jangan ngebully para pemain karena mereka sudah Yes, berusaha itu dia. semaksimal mungkin. Mohon support yang terbaik, Tetap guys. apresiasi Tulis di untuk kolom komentar. adik-adik kita. Sikat. Full time nih ya, full time nih. Indonesia U17 harus mengakui keunggulan segala-galanya dari Korea Utara dengan skor 6-0. Gua nggak bohong, gua nggak bercanda nih boy, gua nggak bercanda nih. 6-0. Mari kita review ya. Ini pertandingan kenapa bisa 6-0 ini. Mari kita bahas. Dari line up yang diturunkan sama El Sintayongisme, Nova Arianto. Gak ada yang salah sama line up yang diturunkan, gak ada yang salah. Ini bener-bener the winning team. Tim yang bener-bener bawa kemenangan timnas U17 ini di laga lawan Korea sama Yaman. Semua sebenarnya berjalan baik-baik aja boy. Sampai akhirnya Korea berhasil cetak gol. Apalagi gol kedua ini boy yang menurut gua ini bener-bener ya harusnya nggak terjadi nih. Karena di momen ini Putu Panji kalah badan. Cuma nih ketika turun minum babak pertama, gua kira di babak kedua minimal di 15 menit pertama nih Nova Arianto bakal keluar menyerang karena kita butuh gol di babak kedua. Ternyata tetap enggak gitu. Bahkan sampai di menit 70 pun ketika kita udah ketinggalan 5 gol, kita tetap bermain secara mid block. Gak ada intensi untuk ngelakuin pressing. Dan satu yang gue sorot boy, padahal secara fisik nih ini udah cukup menjanjikan banget ketika ini foto ini naik ya. Gue kira tuh kita udah bisa imbangin gitu fisik main-main kayak Korea kayak gini. Dan kalau kalian perhatiin boy, gak sekali dua kali pemain kita kalah badan. Gol kedua Putu Panji, gol ketiga kalau nggak salah Daniel gol ketiga tuh, dan gol kelima Bek Al Ghazani kalau nggak salah. Artinya ini harus dievaluasi boy. Artinya fisik pemain U17 ini masih belum sebagus itu, masih bisa ditingkatin lagi. Dan gue nggak tahu nih Korea Utara makannya HP sih. Di babak kedua U17 itu udah berusaha ngelakuin segalanya untuk nyerang menurut gue. Umpan pendek satu-satu, dipres langsung sama 4 orang. Dribbling 1 lawan 1, kalah. Umpan bola atas, kalah. Ngadu lari juga kalah. Ya ini yang gue bilang kita kalah segala-galanya boy. Terutama di aspek mental. Kelihatan banget ketika kita udah kegolan lebih dari 3 gol, pemain kita udah drop banget boy. Kontrol bolanya lepas, salah buang bola, passing juga salah, dan lain-lain. Cuma gue himbau sama kalian nih boy, adik-adik kayak gue himbau nih. Ini bukan akhir dari segalanya. Mereka Yes. masih usia 15-16 tahun. Tetap semangat Dan yang buat paling penting, adik-adik mereka timnas tetap U17. akan bermain di Piala Dunia 2025 tahun ini di Qatar. Tentunya ini akan menjadi evaluasi penting. Dan bagi gua nih ya, Nova Arianto harus tetap pegang tim ini. Jangan Yes. jadiin kekalahan 6-0 ini itu jadi alasan untuk Nova diganti ya. Kalau gua sih tim Nova stay nih boy. Kalau kalian gimana? Tulis di bawah ya. Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk update selanjutnya. Bye.
Perjuangan Garuda Muda kita harus berakhir di perempat final Piala Asia U17. Kita kalah dari Korea Utara, tapi nggak apa-apa. Jepang kalah di perempat final, Indonesia pun kalah di perempat final. Ya, hitung-hitung kita sudah setara dengan Jepang, sama-sama kalah di perempat final. Nggak masalah. Ini akan jadi pelajaran yang sangat berharga sekali untuk Coach Nova dan adik-adik kita di tim nasional U17 Indonesia persiapan menghadapi Piala Dunia di Qatar. Dengan kekalahan ini pasti evaluasi akan dilakukan dan perbaikan akan dilakukan. Bagaimana caranya dapat fisik seperti yang dimiliki oleh pemain-pemain Korea Utara malam ini. Terima kasih untuk Garuda Muda Indonesia yang sudah berjuang di Piala Asia U17 di Arab Saudi. Terima kasih Coach Nova juga. Target Piala Dunia yang ditetapkan oleh PSSI sudah tercapai. Selanjutnya evaluasi dan mempersiapkan tim ini untuk bersaing di Piala Dunia Qatar. Semangat terus, support tim nasional Indonesia. Terima kasih buat adik-adik kita punggawa timnas U17 dan seluruh staf pelatih atas perjuangannya sampai sejauh ini sehingga mampu lolos ke Piala Dunia. Semoga di Piala Dunia nanti di Qatar permainan adik-adik kita ini semakin jauh berkembang dari sekarang. Dan tentunya semoga nantinya mampu bersaing dengan tim-tim hebat di Piala Dunia di Qatar tahun ini. Nah, lanjut untuk pembahasan video saya yang sebelumnya, yaitu orang Indonesia yang memakai jersey Malaysia itu. Sebelumnya saya tidak menemukan komentar-komentar yang mengatakan kalau orang Ilo itu adalah orang Indonesia gitu loh. Tetapi setelah sehari setelah itu saya cek lagi di akun TikToknya, ternyata memang benar gitu. Ada salah satu orang yang berkomentar di video itu bahwa itu adalah orang Indonesia yang memakai jersey Malaysia. Kemudian setelah saya cek lagi di profilnya, ya memang orang Indonesia sepertinya. Tetapi poinnya bukan itu guys. Walaupun yang berperan di video itu adalah orang Indonesia, tetapi poin dari video itu ya seperti menggambarkan karakter-karakter dari kebanyakan orang Malaysia. Walaupun tidak semuanya ya orang Malaysia yang seperti itu. Ada juga orang-orang Malaysia yang respect dengan kita gitu kan. Contohnya seperti YouTuber-YouTuber yang mereaksi Indonesia. Mereka ada, dan ada juga yang punya orang tua Indonesia gitu kan, orang Indonesia dan Malaysia, sehingga mereka juga respect dengan kita. Tetapi kebanyakan dari warganet Malaysia ini ya seperti biasa, mereka ini paling bahagia kalau Indonesia itu kalah. Seperti halnya kita dibantai oleh Australia 5-1 kemarin. Maka mereka lah yang paling berkuar-kuar di sosial media gitu ya. Seolah-olah yang mengalahkan Indonesia itu adalah timnas mereka. Dan kalau timnas Indonesia itu lagi berprestasi ya, kalau nggak masuk goa ya nimbrung dengan prestasi orang lain. Seperti salah satu dari akun media sosial milik orang Malaysia kemarin, yang mengatakan bahwasanya Indonesia itu mampu lolos ke Piala Dunia karena ada kaitannya dengan kekalahan Indonesia yang dulu saat diasuh oleh Bima Sakti. Indonesia itu kalah 5-1 dari Malaysia guys. Yang kemarin Indonesia itu tidak lolos ke Piala Asia, sedangkan Malaysia lolos ke Piala Asia. Tetapi sayangnya di Piala Asia, Malaysia ini tidak mampu berbicara banyak. Dibantai oleh Yaman 4-0 kan. Tetapi pas Yaman berhadapan dengan Indonesia di Piala Asia kemarin, kita mampu menang 4-1 gitu loh. Kenapa saya katakan bahwasanya karakter mereka ya hampir mirip dengan yang dibikinkan video jokes oleh warganet Indonesia itu guys. Kita bisa lihatlah komentar-komentar dari sebagian dari warganet Malaysia ini. Contohnya seperti ini. Hanya Malaysia yang mampu serikan Korea. Kapan? Mungkin ini yang waktu Piala Asia kemarin, yang pelatih Korea itu agak resah saat timnya itu menang melawan Malaysia. Tetapi setelah Malaysia mampu menyamakan skor, tetapi pelatih Korea ini justru tertawa gitu guys. Mereka selalu mengenang masa lalu.
gimana mau maju kalau yang dipikirkan itu ya selalu masa lalu gitu loh. Kita itu menatap masa depan, bukan menatap masa lalu. Kemudian lawan Malaysia dulu dong, baru bisa lawan Korea Utara. Lolos ke Piala Asia aja kagak. Aduh, kan lucu mereka ini. Terus aku udah cakap Indonesia U17 jadi pasukan belasahan. Hahaha. Belasahan gimana maksudnya? Indonesia di fase grup menyapu bersih semua laga, tetapi hanya di babak 8 besar ini yang Indonesia itu dibantai oleh Korea Utara. Lah, sedangkan mereka, timnas mereka lolos aja enggak gitu kan. Kemudian setakat itu aja lah level dia orang, mentality nak dibantai. Des, kalian ya, waktu kualifikasi aja tim kalian ngos-ngosan saat melawan Laos gitu. Hampir kalah dengan Laos, imbang 2-2. Sekelas Laos aja kalian juga ngos-ngosan melawan mereka, gimana mau melawan Korea Utara gitu kan. Kemudian lebih baik tarik diri aja, takut nanti kena balon aja. Apa artinya balon guys? Kemudian elok beri kepada Vietnam, Thailand atau Malaysia kota tersebut. Risau World Cup nanti dapat resort memalukan dalam sejarah. Betul tuh, saya setuju. Emang Piala Dunia ini giveaway. Kok bisa-bisanya ya mereka komen seperti ini? Elok beri kepada Vietnam, Thailand atau Malaysia. Aduh, Des, Malaysia di Piala Asia-nya aja nggak lolos, kualifikasinya aja nggak lolos, gimana mau main di Piala Dunia? Emang giveaway apa Piala Dunia ini? Aduh, aneh guys. Kemudian Korut ancaman terbesar buat U17 Indonesia. Marwah sedikit tercalar karena sudah aman-aman layak ke Pildun tapi dimaluin 6-0. Indonesia sudah lolos Piala Dunia. Tak percayalah, tim level dunia kok tak mungkin kalah awal dengan level Asia. Sampai sini saja karirmu dek, lepas ini tetap kincir angin juga dipilih di senior. Ya nggak tentu lah. Kalaunya mereka memang mainnya bagus gitu kan, ya tetap masuk lah ke timnas senior seperti Rizky Ridho kan, Marcelino Ferdinand. Dan kita tidak membedakan pemain keturunan ataupun pemain asli Indonesia karena mereka sama-sama WNI. Orang tua mereka orang Indonesia. Apa? Kita nggak membeda-bedakan pemain diaspora ataupun pemain lokal. Kalau memang mereka bagus ya bakalan dipanggil ke timnas. Terus baru nak bangga Piala Dunia, siapa kayak sombong lagi sama kita. Emang yang sombong duluan siapa? Terus tim Belanda 2 dah sampai Belanda dah. Ada nggak pemain timnas U17 itu yang keturunan Belanda? Rasanya nggak ada deh. Terus tim ini kalau lawan Malaysia pun senang-senang saja kalahkan nih. Aduh, kalian ini lolos kualifikasi aja enggak gitu kan. Katanya senang-senang saja kalahkan. Aduh, minimal ngaca dulu lah. Terus tim ini main berserabut. Kalau format baru macam ini dari dulu lagi banyak dah tim ASEAN, banyak layak World Cup U17 U20 lah. Kalau format seperti ini bakalan banyak tim ASEAN yang masuk ke World Cup U17 atau U20. Kenapa kalian gak masuk? Terus kalau macam inilah keputusan resort masa Piala Dunia dah tahu dah. Lauk squad belasahan nanti tuh. Tape bagi je kono hasrono kingkong ASEAN kita up lagi. Apaan sih? Aneh emang. Ya seperti itulah guys ya. Jiran kita ini. Kalau timnas itu berprestasi ya mereka kalau nggak masuk Goa
paling-paling ya nimbrung gitu kan. Tapi kalau Indonesia kalah, wih pada keluar guys. Aduh. Jadi kalau ada teman-teman yang masih mempertanyakan kenapa saya membahas Malaysia, kalian bisa cek lah di akun-akun Facebook itu seperti Malaysia Hub gitu kan, atau Bangsa Melayu Jawi gitu, dan Instagram milik orang-orang Malaysia, silahkan dicek. Dan di YouTube pun banyak. Dan kalau kalian pengen nonton channel yang membangga-banggakan Malaysia, silahkan kalian tonton di YouTube-nya seperti Sari Ting Ting, Murunaga, Zainal Story, ya Ikiwel gitu kan. Silahkan kalian tonton channel YouTube mereka kalau kalian pengen melihat mereka membangga-banggakan Malaysia.